Halo Sobat EP Indonesia, jumpa lagi dengan channel EP Indonesia. Di tutorial kedua ini saya akan menjelaskan tentang bangunan. Seperti halnya game-game lainnya yang berjenis sama dengan game ini, adalah kewajiban kita untuk mengurus seluruh bangunan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap bangunan yang ada. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai markas besar. Inilah markas besar kita. Markas berisi semua bangunan yang kita miliki. Ada bangunan sebagai penyimpan sumber daya atau menghasilkan sesuatu, dan ada juga beberapa bangunan yang sangat unik. Kita tidak akan pernah salah membangun, karena semuanya akan dibangun dengan jumlah bangunan yang sama dengan pemain lainnya. Sistem sudah merancang sedemikian rupa agar tidak ada pemain lain yang jumlah bangunannya berbeda dengan pemain lainnya. Jadi untuk para pemula tidak perlu bingung jika mendapatkan beberapa pilihan untuk membangun. Kadangkala para pemula memiliki rasa takut akan salah membangun. Jadi jangan khawatir, Anda tidak akan pernah salah membangun. Sekarang kita mulai dari bangunan utama, yaitu benteng. Benteng adalah pusat dari semua bangunan yang ada. Level benteng menentukan berapa banyak wilayah yang kita miliki untuk dibangun. Wilayah markas kita akan meluas seiring dengan naiknya level benteng. Wilayah yang lebih luas memungkinkan kita untuk membangun bangunan yang lebih banyak. Level bangunan tidak bisa melebihi level benteng. Jadi jika ingin menaikkan level bangunan yang setara dengan level benteng, maka bentengnya harus dinaikkan terlebih dahulu. Pada awal benteng level 1, kita hanya bisa membangun satu tambang, satu penyimpanan besi, dan satu rumah. Saat tutorial sistem berlangsung, kita akan diperintahkan untuk menaikkan level benteng ke level 2. Saat itu, kita bisa menambah satu kamp pelatihan, satu bengkel pandai besi, satu penyimpanan makanan, satu penyimpanan besi, dan 3 pertanian lagi. Bangunan selanjutnya akan bertambah seiring dengan naiknya level benteng, yaitu pada level 3, satu tambang, satu pertanian, satu penyimpanan besi, satu penyimpanan makanan, dan satu bengkel pandai besi. Pada level 5, satu kamp pelatihan, satu penyimpanan besi, satu rumah, dan satu pertanian. Pada level 8, satu pertanian, satu tambang, satu penyimpanan besi, dan satu bengkel pandai besi. Pada level 10, satu barak hasil dari konversi bangunan lainnya. Pada level 11, satu rumah, satu kamp pelatihan, satu pertanian, dan satu penyimpanan makanan. Pada level 15, satu penyimpanan besi, satu bengkel pandai besi, satu pertanian, dan satu tambang. Dan yang terakhir pada level 20, satu pertanian, satu penyimpanan makanan, satu kamp pelatihan, dan satu rumah. Apakah di masa yang akan datang wilayah itu akan bertambah luas dan menyediakan bangunan-bangunan baru? Kita tunggu saja. Bangunan dibagi dalam 3 kelompok: bangunan tingkat dasar, bangunan tingkat lanjut, dan bangunan unik. Bangunan tingkat dasar adalah bangunan yang dibangun di area yang kosong. Mereka adalah pertanian, tambang, penyimpanan makanan, penyimpanan besi, bengkel pandai besi, rumah, dan kamp pelatihan. Tidak ada persyaratan untuk membangun, hanya diperlukan area yang kosong. Bangunan tingkat lanjut adalah hasil konversi dari bangunan lama menjadi bangunan baru dengan fungsi yang sama. Mereka adalah pertanian tingkat lanjut, tambang tingkat lanjut, penyimpanan makanan tingkat lanjut, penyimpanan besi tingkat lanjut, dan rumah tingkat lanjut. Syarat untuk membangun adalah benteng level 21 ke atas dan level 20 bangunan yang akan dikonversi. Dan bangunan unik adalah bangunan hasil konversi dari bangunan lama menjadi bangunan baru dengan fungsi yang berbeda. Mereka adalah barak, pondok pemburu, lab alkimia, dan akademi pahlawan.
Persyaratan untuk membangun mereka berbeda-beda. Akan saya jelaskan di bagian bangunan tersebut masing-masing. Bangunan yang bisa dikonversi adalah semua bangunan dasar. Bangunan yang sudah dikonversi tidak bisa dikonversikan ke bangunan lainnya. Dia hanya bisa dikonversi kembali ke bangunan aslinya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengkonversi pertanian tingkat lanjut menjadi pondok pemburu, maka pertanian tingkat lanjut tersebut harus dikembalikan dahulu menjadi pertanian biasa. Setelah itu, baru kita bisa mengkonversikannya menjadi pondok pemburu. Bangunan baru yang akan dikonversi untuk pertama kalinya akan dikenakan biaya sejumlah besi. Untuk selanjutnya, gratis. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari tiap bangunan. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian berfungsi untuk menghasilkan makanan, maksimal 9 bangunan. Saat benteng mencapai level 21, satu pertanian tingkat lanjut bisa kita bangun. Berikutnya, kita bisa membangun lagi di saat benteng level 22 dan 24. Total, kita memiliki 3 pertanian tingkat lanjut. Penyimpanan makanan berfungsi untuk menyimpan semua hasil pertanian, maksimal 4 bangunan. Saat benteng mencapai level 21, satu penyimpanan makanan tingkat lanjut bisa kita bangun. Berikutnya, kita bisa membangun lagi di saat benteng level 22 dan 24. Total, kita memiliki 3 penyimpanan makanan tingkat lanjut. Tambang berfungsi untuk menghasilkan besi, maksimal 4 bangunan. Saat benteng mencapai level 21, satu tambang tingkat lanjut bisa kita bangun. Berikutnya, kita bisa membangun lagi di saat benteng level 22. Total, kita memiliki 2 tambang tingkat lanjut. Penyimpanan besi berfungsi untuk menyimpan seluruh produksi tambang, maksimal 5 bangunan. Saat benteng mencapai level 21, satu penyimpanan besi tingkat lanjut bisa kita bangun. Berikutnya, kita bisa membangun lagi di saat benteng level 22 dan 24. Total kita memiliki 3 penyimpanan besi tingkat lanjut. Rumah berfungsi untuk menyimpan persediaan prajurit, maksimal 4 bangunan. Pada saat benteng level 23, satu rumah tingkat lanjut bisa kita bangun. Jadi totalnya kita hanya memiliki 1 saja. Pada rumah tingkat lanjut, selain hanya untuk menyimpan prajurit, dia juga akan memproduksi prajurit. Berikutnya adalah kamp pelatihan. Kamp pelatihan berfungsi untuk melatih prajurit menjadi pahlawan, maksimal 4 bangunan. Kamp pelatihan adalah cara awal bagi pemain gratisan untuk mendapatkan pahlawan. Seiring dengan naiknya level, kita bisa melatih pahlawan yang bintangnya lebih tinggi dan pahlawan dengan elemen tertentu. Pada level terakhir atau level 20, kita bisa melatih pahlawan bintang 5 yang artinya pahlawan dengan bintang tertinggi yang kita anggap sebagai pahlawan paling kuat. Pahlawan yang dilatih adalah pahlawan klasik, tidak akan menghasilkan pahlawan non-klasik atau pahlawan bulan ini yang umumnya lebih kuat dibanding pahlawan bintang 5 klasik. Jika kita ketuk latih, maka kita akan masuk ke bagian pelatihan pahlawan. Total ada 20 tingkat latihan yang bisa kita riset. Setiap tingkat yang kita riset meminta sejumlah makanan dan waktu sebagai biayanya. Dan meriset satu tingkat hanya perlu dilakukan 1 kali saja. Artinya, 1 kali riset akan berlaku untuk semua kamp pelatihan. Sehingga ketika kita membangun kamp pelatihan yang baru, kita tidak perlu meriset kembali. Selanjutnya adalah barak. Barak tersedia ketika benteng sudah berada pada level 10 dan berfungsi untuk menaikkan level pasukan. Bangunan ini hanya ada 1 dan hasil dari konversi bangunan lainnya. Bangunan yang ingin dikonversi harus berada pada level 5 atau lebih. Konversi membutuhkan waktu 10 detik untuk berubah menjadi barak atau kembali ke bangunan aslinya. Namun kita harus menyediakan 1 pekerja agar bisa mengkonversi, karena mengkonversi akan dianggap sebagai membangun sebuah bangunan juga. Jika pekerja sedang membangun sebuah bangunan, maka kita harus menunggu sampai bangunan itu selesai dibangun. Sangat disarankan untuk menggunakan bengkel pandai besi untuk dikonversi menjadi barak.
Berikutnya adalah bengkel pandai besi. Bengkel pandai besi berfungsi untuk membuat item dengan bahan-bahan yang kita dapatkan setiap kali bertempur. Maksimal bangunannya adalah 4. Namun, banyak pemain yang menggunakan satu bangunan ini untuk dikonversi menjadi barak, sehingga hanya memiliki 3 bengkel pandai besi saja. Setiap kenaikan level akan terbuka satu item baru yang bisa di-reset. Sistem mereset item juga sama seperti mereset di camp pelatihan, yaitu cukup satu kali mereset saja untuk tiap tingkatnya. Item yang diproduksi juga hanya item klasik saja, tidak bisa menghasilkan item yang lebih kuat seperti yang dihasilkan oleh pondok pemburu. Selanjutnya, menara pengintai. Menara pengintai adalah tempat di mana seakan-akan tempat untuk mengintai lawan yang menyerbu. Tim pertahananlah yang akan berhadapan dengan tim pemain dari seluruh dunia ketika mereka datang menyerbu. Karena itu, kita bisa melihat sejarah penyerbuan jika kita mengetuk masuk dan berkesempatan untuk membalasnya. Bagaimana cara menentukan tim pertahanan akan saya jelaskan di video lainnya yang menjelaskan tentang serbuan. Tingkat menara pengintai menentukan berapa banyak produksi makanan dan besi. Setiap provinsi di season 1 memiliki pos depan sebagai etape terakhir. Jika kita bisa menguasai pos tersebut, maka bonus sebesar 5% akan ditambahkan untuk produksi menara pengintai kita. Dengan demikian, menyelesaikan lebih banyak provinsi season 1 berarti lebih banyak menguasai pos depan dan lebih banyak juga bonusnya. Perhatikan angka ini tertulis kali 21. Kenapa hanya 21? Sedangkan season 1 memiliki 23 provinsi. Karena provinsi 1 dan 2 tidak memiliki pos. Etape terakhir di 2 provinsi tersebut adalah monster, bukan pos depan. Dan walaupun menara pengintai telah kosong, serangan lawan yang berhasil masih akan menghasilkan jarahan. Selanjutnya adalah menara mistis. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap menara ini. Karena menara mistis hanyalah menara untuk menawarkan kesempatan menonton video dan mendapatkan hadiah sebagai imbalan. Kadangkala jika kita beruntung, kita bisa mendapatkan material kenaikan pahlawan bintang 4 atau bintang 5 yang sangat berharga. Selanjutnya adalah pondok pemburu. Pondok pemburu berfungsi untuk menghasilkan item legendaris bintang 5 yang bahan-bahannya dari suku cadang titan. Suku cadang titan bisa didapat dari titan yang kalah atau yang kabur setelah menggunakan harpun sebanyak yang diminta. Bangunan ini hanya tersedia satu bangunan saja hasil dari konversi. Bangunan ini tersedia ketika benteng mencapai level 21, dan juga memerlukan bangunan level 5 lainnya agar bisa dikonversi. Ada 10 item yang bisa kita reset. Setiap reset akan terbuka di setiap level bangunannya. Seperti bangunan konversi lainnya, kita bisa mengubah kembali pondok pemburu ke bangunan aslinya tanpa biaya. Waktu yang diperlukan adalah 10 detik dan membutuhkan satu pekerja. Selanjutnya adalah lab alkimia. Lab alkimia berfungsi sebagai tempat untuk memutasikan item bintang rendah menjadi item dengan bintang yang lebih tinggi. Lab alkimia juga bisa memutasikan material kenaikan yang dapat dipanen di peta menjadi material kenaikan yang tidak dapat dipanen dengan bintang yang sama. Syarat untuk mengkonversi lab alkimia adalah benteng level 23 atau lebih, bangunan non-penyimpanan level 5 atau di atasnya. Di samping kelebihannya yang bisa menghasilkan item legendaris, lab alkimia juga memiliki beberapa kelemahan yang tidak dimiliki oleh bangunan kerajinan lainnya seperti kamp pelatihan, pondok pemburu, atau bengkel pandai besi, yaitu pada level 10 membutuhkan gem untuk digunakan. Kita dapat membuat beberapa antrian mutasi untuk level tertentu, tetapi setelah antrian dibuat, kita tidak dapat menghapus atau mengurangi antrian. Kita tidak dapat mempercepat atau melewatkan waktu mutasi dengan gem. Sangat disarankan untuk memperhatikan antrian apa yang kita buat, karena kita dapat secara tidak sengaja mengunci lab untuk jangka waktu yang sangat lama. Kita bisa memilih bahan mana yang masuk ke dalam kuali, tetapi kita tidak bisa memilih hasilnya. Untuk mutasi ke bintang yang sama,
kita bisa memengaruhi hasilnya karena item hasilnya dijamin tidak akan sama dengan bahan masukannya. Itulah kelemahan dari lab alkimia. Dan yang terakhir adalah Akademi Pahlawan. Berfungsi untuk melatih pahlawan bintang 1 sampai bintang 4 termasuk pahlawan pelatih, pasukan bintang 1 sampai bintang 3, melatih ulang pasukan bintang 4, dan melatih ulang pahlawan bintang 5 agar menjadi pahlawan bintang 5 lainnya. Bahkan ada peluang untuk mendapatkan pahlawan non-klasik dan pahlawan bulan ini yang telah terlewatkan. Syarat bangunan ini adalah benteng level 25 dan bangunan lainnya yang bisa dikonversi paling tidak di level 5. Bangunan ini memiliki 10 level, dan pada level 2 kita diperbolehkan menggunakan 2 jenis pelatihan sekaligus. Maksimal bangunan adalah 1 hasil dari konversi. Jadi itulah semua bangunan yang ada di markas besar kita. Setelah sebuah bangunan selesai dibangun, maka bangunan tersebut tidak bisa dihilangkan, tapi dapat dipindahkan. Fungsinya agar dapat dikelompokkan supaya mudah dicari. Namun ada 3 bangunan yang tidak bisa dipindahkan, yaitu benteng, menara pengintai, dan menara mistis. Untuk melakukannya, ketuk bangunan, lalu ketuk lebih banyak. Kita kemudian akan diberikan rincian mengenai bangunan tersebut, bersama dengan tombol relokasi di bawahnya. Ketuk relokasi, maka bangunan lain akan berkedip. Ketuk bangunan yang kita inginkan untuk ditempati oleh bangunan ini, maka kedua bangunan tersebut akan bertukar lokasi. Kita tidak bisa memindahkan bangunan ke wilayah yang belum terbuka. Demikianlah tutorial kali ini dengan tema bangunan. Tutorial ini dibuat berdasarkan versi 39.0.2. Di versi yang berikutnya mungkin ada perubahan dari developer tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Seperti biasa, tinggalkan komentar Anda untuk kritik dan saran, dan bergabunglah di Facebook Group Empires and Puzzles Indonesia. Silakan berkunjung pada forum resmi Empires and Puzzle pada link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam EP.